Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai psikolinguistik. Kelompok kami beranggotakan Ayu Sofa Fatila, Bung Nadira Padiansyah, Mauren Virgiani Azara, Haidar Satrio Atarik, dan Muhammad Abror. Oke, pembahasan yang akan kita bahas adalah yang pertama, pengertian psikolinguistik, kedua, batasan psikologi dan bahasa psikolinguistik, ketiga, ciri-ciri psikolinguistik, dan yang terakhir, ruang lingkup kajian psikolinguistik. Baiklah, kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian psikolinguistik. Pengertian psikolinguistik. Jadi, istilah psikolinguistik ini berasal dari dua kata, yaitu psikologi dan linguistik. Seperti yang kita ketahui, psikologi ini tuh mempelajari tentang perilaku manusia atau ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Sedangkan linguistik itu ilmu yang mengkaji bahasa. Jadi ini secara umum dan luas merupakan suatu ilmu yang mengkaji bahasa. Bahan dipandang sebagai bahasa yang memiliki struktur yang khas dan unik. Ilmu yang berlinguistik ini tidak luput dari perkembangan kajian linguistik. Jadi, pada mulanya, istilah yang digunakan untuk psikolinguistik ini adalah linguistic psychology. Dan ada pula yang menyebutnya sebagai psychology of language. Oke, jadi pengertian psikolinguistik merupakan ilmu yang menguraikan proses-proses psikologis yang terjadi apabila seseorang menghasilkan kalimat dan memahami kalimat yang didengarnya waktu berkomunikasi dan bagaimana kemampuan berbahasa itu diperoleh oleh manusia. Berikutnya, apa saja sih batasan psikologi bahasa dan psikolinguistik? Batasan psikologi bahasa dengan psikolinguistik yaitu psikologi bahasa itu lebih besar mengacu kepada bidang kajian psikologi daripada ilmu bahasa. Sedangkan psikolinguistik ini lebih besar mengacu kepada bidang kajian linguistik daripada ilmu jiwa. Psikologi bahasa dan psikolinguistik ini dapat diartikan sebagai sebuah sinonim karena keduanya merupakan kajian bahasa secara eksternal, yakni mengkaji bahasa dari segi psikologi. Lalu apa saja sih ciri-ciri psikolinguistik itu sendiri? Ciri-ciri psikolinguistik. Pertama, membahas hubungan bahasa dengan otak sebagai suatu pendekatan. Kedua, menelaah pengetahuan bahasa, pemakaian bahasa, dan perubahan bahasa yang berhubungan dengan perkembangan bahasa anak. Terus yang ketiga, berkaitan dengan proses psikolinguis dalam membangun atau memahami kalimat. Yang keempat, berhubungan langsung dengan proses penyandian atau encoding dan pemahaman sandi atau decoding. Yang kelima, membahas proses yang terjadi pada pembicara dan pendengar di dalam kaitannya dengan bahasa. Yang keenam, menitik beratkan pembahasan mengenai pemerolehan bahasa dan perilaku linguistik. Dan yang terakhir, merupakan hubungan kebutuhan berekspresi dan berkomunikasi. Ruang lingkup kajian psikolinguistik. Objek kajian psikolinguistik adalah bahasa, gejala jiwa, dan hubungan antara keduanya. Bahasa dilihat dari aspek-aspek psikologis, yakni proses bahasa yang terjadi pada otak, baik pada otak pembicaranya maupun otak pendengar. Berikut penjabaran ruang lingkup kajian psikolinguistik. Pertama, objek kajian psikolinguistik. Objek kajian psikolinguistik ini ada dua. Yang pertama, otak dan bahasa. Yang kedua, pikiran dan bahasa. Otak dan bahasa, seperti yang sudah dijelaskan tadi, lebih dikenal dengan neurologi yang dimana adanya hubungan antara organ otak manusia dengan bahasa.
baik itu di dalam penyimpanan, penggunaan, dan pemerolehan bahasa itu sendiri. Yang kedua ada pikiran dan bahasa. Bahasa itu sendiri merupakan alat penyambung lidah seseorang, di mana bahasa adalah sebagai alat komunikasi kita dalam kehidupan sehari-hari untuk menyampaikan ekspresi perasaan kepada orang lain. Di sisi lain, juga dituntut untuk memahami setiap ujaran dan ucapan yang disampaikan oleh orang lain. Dengan melihat hal seperti itu, kita dapat mengkaitkan hubungan antara pikiran dan bahasa, di mana bahasa adalah media manusia dalam menyampaikan aspirasi atau ide-ide mereka. Selanjutnya, aspek garapan psikologi. Pertama ada kompetensi atau proses bahasa dalam komunikasi dan pikiran. Yang kedua, akuisisi atau pemerolehan bahasa. Yang ketiga, performasi atau pola tingkah laku berbahasa. Yang keempat, asosiasi verbal dan persoalan makna. Yang kelima, proses bahasa pada abnormal, misalnya anak tuli. Terus yang keenam, persepsi ujaran dan kognisi. Dan yang terakhir, pembelajaran bahasa. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembahasan kita hari ini adalah psikolinguistik, yaitu ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam rangka berbahasa. Jadi psikolinguistik ini tuh mempelajari faktor-faktor psikologis dan neurobiologis yang memungkinkan manusia mendapatkan, menggunakan, dan memahami bahasa. Kajian yang semula lebih banyak bersifat filosofis karena masih sedikitnya pemahaman tentang bagaimana otak manusia berfungsi. Oleh karena itu, psikolinguistik sangat erat kaitannya dengan psikologi kognitif. Pada penelitian modern, menggunakan biologi, neurologi, ilmu kognitif, dan teori informasi untuk mempelajari cara otak memproses bahasa. Cukup sekian pembahasan dari kelompok 2 mengenai psikolinguistik. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.